tapi nilainya itu akan berkurang. Misalkan menjadi stakes 2 atau stakes 3. Nah, stakes 2 itu masih bisa berlanjut, Bu. Nah, coba kalian ingat. Coba kalian pikir. Coba kalian pahamin yang lumayan. Nah, harga menentukan hasil. Itulah. Terus kalian itu ada sisa akar, itu harus dicabut. Sisa akarnya misalkan ada 3 gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Gigi Wawan. Kali ini kita masuk ke sesi Baper Dokwan. Balas pertanyaan Dr. Gigi Wawan. Alhamdulillah saya sudah ada di depan kamera lagi untuk memberikan informasi-informasi apa aja yang bermanfaat untuk kalian. Khususnya hari ini saya bermaksud ingin menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di video tips lulus syarat gigi TNI Polri. Nah, itu yang kalian tunggu kan? Banyak beberapa pertanyaan dan kebetulan di konten ini pertanyaan yang paling terbanyak di antara konten-konten yang lain. Dan luar biasanya lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang sama mengenai tips lulus syarat gigi TNI Polri itu masuk di Instagram saya, bahkan di WA saya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, saya telah direspon baik oleh kalian semua. Sebelum saya mulai bacain semua pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan membacakan komentar teratas ya. Jadi mohon bersabar untuk komentar-komentar yang paling bawah. Insya Allah saya bacakan. Karena di setiap videonya, saya ingin membuat sesi-sesi tertentu khusus untuk jawab pertanyaan tips lulus syarat gigi TNI Polri. Jadi, kemungkinan pada setiap kali kesempatan saya tag video, itu terdapat 10 pertanyaan pertama dari beberapa pertanyaan kalian. Sisanya, saya akan bikinkan sesi-sesi berikutnya. Karena itu banyaknya pertanyaan, kurang lebih ada 240, mungkin saya bikin 10-10 di setiap videonya. Oke, sebelum kita mulai, colek dulu subscribe-nya, supaya saya makin bersemangat jawab pertanyaan kalian. Oke, kita mulai saja bahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk ya. Ini ada yang pertama, masih angetan ya, masih 7 jam yang lalu. Dari akun Syahrani, mau tanya dok, jika gigi geraham ada yang dicabut 2 dan sejajar, tetapi sudah dipasangkan gigi palsu, apakah tetap tidak memenuhi kriteria? Jawabannya, tetap memenuhi kriteria, karena lihat syaratnya. Kamu coba lihat video saya lagi, coba pahamin. Jadi supaya pertanyaan-pertanyaannya jelas dan terarah. Jadi di situ saya jelaskan bahwa syarat gigi yang hilang untuk syarat TNI Polri itu ada 4 sejajar, itu berarti gagal, ya kan? Atau nilainya di stakes 4. Nah, ini kan ada 2 sejajar, itu masih bisa, apalagi kamu dibikinkan gigi palsu. Harapan saya ini gigi palsunya gigi palsu yang cekat atau gigi palsu yang permanen. Nah, kalau misalkan gigi palsu yang lepasan, itu masih kurang baik saya rasa. Jadi kalau gigi palsu yang kamu gunakan itu gigi palsu yang lepasan, coba dikonsultasikan ke dokter gigi untuk digantikan dengan gigi palsu yang cekat. Mungkin bisa dengan yang bahan porselen, itu jadi lebih baik penilaiannya. Nah, penilaian baik atau enggak setelah pasang gigi palsu, itu satu dari bahan, kedua dari kerapihan. Karena masuk TNI Polri itu butuh gigi yang rapih. Gitu. Jadi kalau giginya rapi, menghindari dari masalah-masalah gigi dan mulut gitu. Yang berpengaruh apa kalau giginya nggak rapi atau jenis gigi palsunya nggak rapi? Nanti terjebaknya sisa makanan di situ. Jadilah infeksi jadinya sakit jadinya bengkak. Nah, gimana kamu nanti ikut pendidikan kalau misalkan kamu ada resiko sakit karena gigi palsu tersebut? Nah, gitu ya. Jadi untuk Syarani, tolong minta dicekkan ke dokter giginya, itu gigi palsu yang cekatan atau gigi palsu yang lepasan. Nah, itu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari Aisyah Anissa. Dok, mau tanya, jika gigi geraham kiri saya dicabut, apakah mengurangi nilai? Dok, mohon dijawab. Jelas, mengurangi nilai. Karena penilaian-penilaian gigi dan mulut itu berdasarkan stakes. Ya. Kalau stakes 1 itu unggulan, stakes yang tidak ada masalah. Ini ada masalah, berarti kan giginya dicabut 1. Nah, berarti itu ada masalah. Berarti stakesnya itu berubah menjadi stakes 2. Nah, berarti ini tindakan selanjutnya, periksakan gigi bekas pencabutanmu apakah cocok untuk dipasangkan gigi permanen cekat.
Kalau iya, segerakanlah pasang gigi permanen cekat di dokter sekitaran daerahmu, gitu. Jadi harus dipasangkan dengan rapi, dengan bahan yang bagus ya. Terus ada yang ketiga dari Ahmad Junaidi. Kalau ada gigi yang dicabut bagian geraham tidak ditambal, bisakah calon TNI? Tergantung ini, yang dicabutnya berapa, yang ditambalnya berapa. Nah, gigi yang ditambal misalkan ada 32 gigi. Gigi itu ada yang berlubang 4. Dari ke 32 gigi, sedangkan gigi berlubangnya 4, yang ditambalnya cuma 2. Ya jelas berpengaruh ke nilai status kesehatan atau nilai stakes. Ya, TNI Polri itu tidak ada penyakit gigi dan mulut. Kalau gigi berlubang, gigi hitam, atau gigi menguning, itu dinamakan suatu penyakit gigi dan mulut ya. Jadi ini udah pasti mempengaruhi nilai ya. Terus yang keempat, ada akun Anita Putri. Gigiku ini tuh bukan, bahasanya gimana ya? Ini kata-katanya. Jadi kalau misalkan pertanyaan harus jelas ya, atau ketikanya harus ini, jadi biar mudah kebaca oleh saya. Gigiku ini itu todok, bukan gigiku ini tuh depan ya, gigiku mocar-macar. Gigiku ini tuh bukan gak apa-apa depan ya, gigi kayak semua dan giginya itu gingsul, tapi gingsulnya itu kotak-kotak gak panjang. Ada 2 gigi gingsul, itu ada 2, dan yang gigi gingsul satunya itu berlubang hitam gitu dok, bisa dipakai dan bisa diperbaiki enggak dok? Jawabannya bisa diperbaiki. Kalau gigi yang hitam-hitam itu nantinya ditambal. Ini ada gigi gingsul, berarti menandakan kalau giginya itu berjejal itu tandanya mal posisi gigi. Mal posisi gigi adalah tidak sesuainya posisi gigi pada lengkung rahang, jadi numpuk-numpuk gitu. Kalau gigi kalian numpuk-numpuk, itu akan mempengaruhi sisa makanan pada nempel semua di situ, yang berkelanjutan akan menjadikan infeksi jadinya bengkak. Nah, ini harus diperbaiki dulu kalau ingin masuk TNI Polri. Diperbaikinya dengan pasang behel atau alat ortodontik. Ingat di dokter gigi ya, pasang alat ortodontiknya. Terus pasang alat ortodontiknya dipersiapkan minimal 2 tahun sebelum kalian ujian tes TNI Polri. Jadi kalau misalkan perawatan ortodontik itu bukan perawatan instan, jadi memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi pada saat kamu tes, itu behelnya udah dicopot dan dinyatakan perawatannya selesai gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan pada saat tes behel kalian masih ada, apalagi belum selesai perawatannya. Nah, di situ diharapkan jauh-jauh hari, bahkan minimal 2 tahun sebelum tes, kalian bisa lakukan perawatan ortodontik itu. Kalau kalian merasa giginya berjejal, apalagi gingsul, seperti itu ya. Nah, diharapkan pada saat tes sudah rapi. Ya. Ini ada pertanyaan yang kelima dari akun Rendra Mahardika. Izin tanya dok, kalau gigi sisa akar udah dicabut, apa harus dipakaikan gigi palsu? Jawabannya iya. Nah, gigi palsu itu untuk menggantikan gigi yang sudah hilang. Berfungsi untuk 1 estetik, yang kedua pengunyahan, yang ketiga fungsi bicara supaya bicaranya jelas. Nah, di TNI Polri itu diwajibkan giginya utuh, walaupun ada syarat batas maksimal gigi yang dicabut. Nah, batas maksimalnya kan 4. Kalau gigi kalian itu ada sisa akar, itu harus dicabut. Sisa akarnya misalkan ada 4 gigi atau bahkan 5 gigi, ya itu dicabut semua. Kenapa? Karena akar gigi itu indikasi dari pencabutan. Coba kalian pahamin, yang memeriksa kalian itu nanti di masa tes penerimaan TNI Polri, khususnya di bagian gigi, itu adalah dokter gigi. Semisal nih, kamu mau masuk polisi, berarti dokter gigi polisi yang memeriksanya. Semisal nih, kamu masuk tentara, ya dokter gigi tentara. Mereka masing-masing mempunyai dokter gigi yang khusus untuk memeriksa gigi kalian gitu. Jadi dokter gigi itu mengindikasikan kalau sisa akar itu harus dicabut. Nah, kalau misalkan sisa akar masih ada terus kalian tes, ya nilainya jelek.
gitu. Bahkan nanti dianggap sudah tahu ada kekurangan di giginya, tapi kalian diamkan. Itu bisa nilai stakesnya 3 atau 4. Sayang sekali. Jadi sisa-sisa akar yang misalkan ada 4 tadi dicabutin aja semua. Setelah itu dipasangkan gigi palsu. Gigi palsunya itu yang bagus ya. Yang bagus dengan bahan bagus, bahan seramik kah, bahan porselen kah gitu ya. Nah, di situ penilaiannya akan lebih baik. Tapi didukung dengan nilai-nilai yang bagus lainnya. Misalkan pull up kamu bagus, push up kamu bagus, fisik kamu bagus, lari kamu bagus. Itu mungkin jadi bahan pertimbangan. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang ke-6. Ini dari ibu. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Anak saya gigi yang paling bawah ada yang masuk ke dalam 1. Kira-kira bisa jadi penghalang nggak buat syarat masuk TNI? Penghalang enggak kalau 1 masuk ya. Ya, jawabannya kemungkinan tidak bu. Tapi nilainya itu akan berkurang. Misalkan menjadi stakes 2 atau stakes 3. Nah, stakes 2 itu masih bisa berlanjut bu. Nah, kalau misalkan penilaian dari bentuk rahang itu coba mohon maaf ibu lihat cek di video saya lagi, itu ada gigi-gigi yang gigitan normal atau gigitan protusif atau prognatik. Kalau yang protusif, maaf itu agak maju yang atasnya bu. Nah gitu. Kalau yang prognatik, rahang bawahnya maju bu, seperti itu. Kalau kasus yang protusif dan prognatik, itu sepertinya nilainya akan lebih kurang daripada standarnya bu. Kalau standar lolosnya bu, itu di stakes 1 dan stakes 2. Nah, ada kemungkinan kalau kasusnya sampai protusif dan prognatik, itu di stakes 3 dan stakes 4. Tapi kasus anak ibu itu cuma 1 kan. Nah, kalau misalkan cuma 1, insya Allah maju terus bu, gitu. Nah, yang penting didukung nih, didukung fisik ya, pull up, sit up itu harus bu, wajib. Nah, didukung kebersihan mulut lainnya, gigi-gigi yang lain jangan ada yang berlubang bu, ada yang berlubang tambal gitu. Terus ada karang giginya ya dibersihkan semua bu. Jadi dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Pilih dokter gigi yang nyaman untuk ibu, apalagi untuk anak ibu menjalankan perawatan sebelum menjalankan tes TNI Polri. Seperti itu bu ya. Terus ini ada pertanyaan yang ke-7 dari akun KP2 Channel. Numpang tanya dok, kalau gigi baru dicabut atau 2 hari menjelang rikes, tahap 1 apakah kemungkinan lolos rikes dok? Jawabannya ya, ada kemungkinan lolos. Itu bisa jadi kalau misalkan kalian kehilangannya cuma 1 gigi bekas dicabut, itu penilaiannya akan di stakes 2 atau di stakes 3. Nah, stakes 3 itu kurang baik daripada stakes 2. Jadi kasusnya kalau gigi kalian ada yang baru dicabut terus besoknya langsung rikes, itu dokter giginya akan menilai lebih baik daripada kamu meninggalkan sisa akar di dalam gigi pada saat tes gitu ya. Bisa dipahamin ya. Jadi kalau emang memungkinkan, itu perawatannya yang tadi saya bilang jauh-jauh hari sebelum waktu tes tiba. Jadi semua dipersiapkan. Jangan disepelekan masalah gigi, karena butuh waktu untuk memperbaiki gigi. Semisal behel ya butuh 2 tahun sebelumnya. Semisal kasus pencabutan, penyembuhannya itu 3 minggu sampai sebulan. Terus kalau butuh bikin gigi palsu itu tidak sehari loh. Itu bertahap, bisa jadi seminggu sampai 2 minggu loh gitu. Jadi harus dipersiapkan sebelumnya. Kalau misalkan dipersiapkan sebelumnya, itu dokter yang akan meriksa pun itu jauh lebih paham menilai kamu untuk kesiapan tes tersebut, untuk kesiapan tes pada hari itu. Nah, kalau misalkan luka pencabutannya udah sembuh, berarti kan itu dinilainya kalian udah siap. Kalau karang giginya udah bersih, berarti itu kan kalian dinilainya udah siap juga gitu. Jadi semua kasus-kasus harus dipersiapkan sebelumnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8 dari akun Jul Waltimena. Izin bertanya dok, saya ingin daftar TNI, tapi saya kehilangan 2 gigi geraham. Apakah saya harus jadi minta sarannya dok? Apa saya biarkan seperti itu atau diganti gigi palsu? Ya, baiknya dipasangkan gigi palsu yang permanen dengan berbahan bagus ya. Jadi supaya rapi, berbahan bagus itu bisa seramik, bisa porselen ya. Pastinya di dokter gigi. Dokter gigi itu bisa menyarankan kalian
kalau kaliannya terbuka. Misalkan kalian terbuka nih, saya ingin tes TNI dok, gitu. Saya ingin gigi palsu yang bagus, nanti dipilihkan oleh beliau. Seperti itu ya. Terus, ini harus dipasangkan nggak? Jawabannya harus. Nah, gitu kan. Tadi gigi palsu yang permanen. Terus, ini kehilangan 2 gigi, itu masih bisa. Ada kesempatan lolos. Karena ini nanti kehilangan 2 tuh, berarti masuknya di stakes 2 ya. Stakes 2 itu penilaiannya lebih baik daripada stakes 3. Oke, kita lanjut ke yang ke-9. Ini dari akun M Nabil. Doakan saya kelas 11 SMK udah berlatih untuk masuk Brimob. Amin, ya Allah. Semoga M Nabil bisa lulus masuk Brimob. Saya selalu doakan kalian untuk para pejuang-pejuang tangguh. Ya, menurut saya para pejuang tangguh karena sudah niatan saja untuk jadi bagian dari TNI Polri itu udah luar biasa. Saya acuhkan jempol karena itu tes-tesnya sangat mendetail. Ya, diperuntukkan untuk negara loh. Kalian membela negara. Nah, kalau misalkan kalian membela negara, berarti kalian harus siap, ya kan? Mantap, lanjut terus M Nabil. Terus ini yang terakhir ya, pertanyaan yang ke-10. Dari akun Dwi Rohmat Dani. Assalamualaikum, mau tanya, kalau gigi geraham hilang karena dicabut, terus diganti dengan gigi implan atau gigi permanen, apakah masih diharapkan untuk kelulusan TNI ya dokter? Mohon dijawab. Ya, jawabannya sangat masih bisa. Ini malahan implan. Oh, top implan, mantap. Kenapa saya bilang itu? Implan itu satu, estetiknya sangat bagus ya. Yang kedua, memang harganya lumayan. Nah, harga menentukan hasil, itulah. Terus, kalian jangan, kalau giginya udah pasang implan, tapi kalian melupakan yang lain. Kalau misalkan sudah dipasangkan gigi palsu, berarti kalian dinyatakan sudah memiliki kehilangan gigi. Berarti nilainya itu adanya di stakes 2, nggak mungkin di stakes 1. Kenapa? Kalau di stakes 1 itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, ini kan di stakes 2 nih. Nah, ini kan sudah pernah dicabut dan dibikinkan implan. Berarti di stakes 2 masih bisa lanjut. Yang penting kamu tetap semangat nih, didukung dengan pull up yang bagus, fisik yang bagus, dan masalah-masalah gigi yang bagus lainnya. Misalkan nih karang gigi cakep, ya kan, tidak ada karang giginya, terus gigi-gigi berlubang ditambalin, terus inklinasi atau malposisi gigi itu aman, artinya rapih. Nah, terus pertanyaan saya, nah kamu pasang implan itu persiapannya berapa bulan sebelumnya? Awas loh, pasang implan itu lama. Nah, pasang implan membutuhkan indikasi dan cara-cara tersendiri. Jadi pasang implan itu giginya itu seperti apa? Jadi dari bekas bentuk pencabutannya itu seperti apa? Tulangnya itu mengikis, mengkerut atau tidak? Kalau misalnya mengkerut, itu bisa nanti dipasak lagi tulangnya. Nah, ini istilah bahasa saya ya. Nah, diisi lagi tulangnya tuh, dipakai bone graft. Nah, proses pengisian tulang itu membutuhkan 3 minggu. Nanti dijahit dulu tuh. Nah, setelah dijahit baru nanti nunggu lagi kamu balik lagi tuh. Nanti jadwalnya dijadwalkan oleh dokter yang merawatnya. Nah, setelah itu udah kuat baru dipasangkan pasaknya tuh. Nah, setelah pasak nanti nunggu lagi. Jadi mempersiapkan untuk implan sekitar 2-3 bulan. Nah, kalau misalkan kasusnya ini sudah dipasangkan implan, berarti alhamdulillah tetap dipertahankan kebersihan mulutnya. Ingat, OHIS, Oral Hygiene Index. Jadi nilai-nilai dari kebersihan mulut kalian. Celah-celah gigi diperhatikan. Pakai dental floss, pakai benang gigi gitu kan. Kamu tahu kan benang gigi? Nah, itu dia. Coba lebih aware lagi ke masalah kesehatan gigi kalian. Ini bukan khusus untuk Dwi Rohmat saja. Untuk semua yang tadi pertanyaan-pertanyaannya yang saya jawab, tolong disiapkan masalah gigi kalian, karena permasalahan gigi itu penyelesaiannya akan panjang. Jadi persiapkan dulu, lihat tanggal ujiannya kapan, baru kamu bisa menentukan perawatan-perawatan sebelum ujian itu dilaksanakan. Seperti itu ya, lebih paham ya. Jadi kesimpulannya adalah, sebelum kalian melaksanakan tes TNI Polri, khususnya di bagian gigi, kalian itu harus mempersiapkan semuanya. Perawatan dasar, semisal scaling,
tambal gigi, cabut gigi, pasang gigi palsu, seperti itu. Kalau yang paling lama nih pasang behel, merapikan gigi. Nah, itu harus dipersiapkan waktunya jauh-jauh hari. Nah, untuk sesi kali ini saya kasih 10 kesempatan saja. Nanti untuk sesi berikutnya saya 10 kesempatan lagi jawab pertanyaan khusus untuk tes lulus syarat gigi TNI Polri, spesial untuk kalian yang selalu bersemangat, yang masih selalu bersemangat untuk menjadi abdi negara. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau pertanyaan kalian tadi dengan jawabannya kurang puas, bisa isikan di kolom komentar. Tapi ingat ya, coba sebelum klik enter, pertanyaan itu dibaca ulang kembali. Jadi maksud dan tujuannya saya paham, supaya bisa lebih menolong jawaban tepat untuk pertanyaan kalian. Oke, sampai di sini dulu. Tetap semangat dan selalu produktif. Thank you.